Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum salat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan al-Basri ketika ditanya bagaimana salat di belakang ahlul bid'ah, dijawab, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Salatlah dan untuk dia bid'ahnya dia. Tetap diperintahkan untuk salat bersama imam. Juga Abu Ja'far Tahawi mengatakan dalam matanya dengan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap salat di belakang imam. Baron kana au fajiran, diterangkan oleh Ibn Abdul Aziz dalam syarah Aqidah Tahawiyah bahwa termasuk walaupun imamnya seorang mubtadi' dhal, tetap kita salat di belakangnya sah. Tetap dibolehkan walaupun dianjurkan untuk memilih yang lebih baik. Kalau ada ikhtiar itu ada kesempatan memilih, maka pilih imam yang terbaik, Ahlus Sunnah, bagus bacaannya. Kalau sudah tidak bisa memilih, sudah terpilih oleh masyarakat dan kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya, maka kamu sholat di belakangnya Ahlul Bid'ah, sah. Jangan jadikan alasan untuk tidak sholat ke masjid. Kenapa nggak sholat ke masjid? Ahli bid'ah. Ya. Bukan masalah ahli bid'ah, malas kamu. Ya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling benci pada ahlul bid'ah. Padahal para ulama benci kepada ahlul bid'ah, tapi ketika sholat tetap di masjid. Sampai-sampai ketika ada perkara atau ucapan-ucapan tahdir, kalau nggak salah di sini juga ada. Di antara boikotnya kalimat yang terucap adalah la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Tidak akan menaungi antara aku dan kamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Dikecualikan masjid. Kenapa? Karena ahli bidah itu ke masjid dan dia pun diwajibkan ke masjid, maka terpaksa ketemu satu atap di masjid. Dia mengatakan, aku tidak akan bersamamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Masih dikecualikan masjid itu. Kecuali kalau memang kebid'ahannya sudah mencapai kekafiran, seperti Syiah Rafidhah yang paling ekstrim, kafir, atau sholatnya sudah betul-betul tidak sah. Sholat maghrib jadi 7 rakaat misalnya. Iya, atau tidak ada tumak ninahnya. Tidak tumak ninah itu tidak berhenti bergeraknya. Tidak ada kesempatan untuk baca. Maka tidak sah, karena tumak ninah itu wajib hukumnya. Karena termasuk yang disebut dalam hadis al-musi' salatahu. Hadis musi' salatahu yang dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Setelah salat selesai, balik lagi kepada Rasulullah, fa sallama alaihi. Rasulullah mengatakan lagi irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Maka ketika dia bertanya, ya Rasulullah, aku tidak bisa salat lebih baik dari ini, maka Rasulullah ajarkan salat yang kira-kira tidak diulangi lagi, kan begitu. Berarti salat yang diajarkan waktu itu dalam hadis ini adalah perkara yang wajib. Di antaranya setelah merintahkan untuk qawmah wa kabarat sampai kalimat tsummarka hatta tatma'inna raki'an tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Berarti itminan atau tumakninah wajib hukumnya. Rukuklah sampai kamu tumakninah dalam ruku. Sujudlah sampai kamu tumakninah dalam ruku. Dan kata para ulama yang namanya tumakninah adalah sekedar sempat membaca 1 kali saja. Itu sudah tumakninah. 1 kali subhana rabbil a'la itu sudah tumakninah. Jadi tidak tumakninah itu yang begitu. Ya. Ruku belum benar sudah berdiri lagi. Berdiri belum sempurna sudah ruku, sudah sujud. Sujud belum selesai sudah duduk di antara 2 sujud. Ini yang tidak sah. Jadi urusannya karena masalah salatnya tidak sah. Tapi kalau selama dia masih sah salatnya, maka tetap diperintahkan untuk sallu ma'a kulli barrin wa fajir. Salatlah bersama orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jelek. Untuk mereka salat mereka, untuk kamu salat kamu. Kalaupun dia ucapannya berbagai macam kebid'ahan di dalamnya, maka kamu salat kamu sendiri, dia salat dia sendiri. Nah, subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.